Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersekutu bersama-sama untuk belajar firman pagi ini Bapak. Tuhan berkati setiap kami, berikan telinga kami untuk mendengar dan buka hati kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar semuanya? Waduh, ini benar-benar umat Sporis ini paling heboh ya. Lincah-lincah semuanya ya. Nggak kerasa ini kalau sudah oma-oma ini. Semuanya bersuka cita? Amin. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Ada yang belum kenal nggak ya? Belum ya? Nah, oke, saya kenalin, nama saya Hetty. Saya ini wong Jogja. Jadi bahasanya jangan kaget kalau banyak medok-medok Jawanya kayak gini. Ya, sudah lama saya tinggal di Jakarta, tetapi bahasa Jawa tetap aja melekat. Ya. Oke, saudara, saya mau tanya berapa orang yang bersuka cita pagi hari ini? Saya mau tanya, tapi sukacitanya itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena apa? Amin. Bukan sukacita karena sudah nggak punya utang, karena banyak duit, ya kan? Karena sudah punya, barusan beli rumah baru nih, sukacita. Apa? Punya utang kebanyakan. Punya utang sudah dibayar ya sama Tuhan ya. Oh, berbuat kebaikan, betul-betul. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, sukacita itu sebenarnya yang seperti apa sih? Gitu loh. Ya, bukan karena utangnya lunas, ya. Bukan itu. Ya. Kita akan buka di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Hari ini saya memberikan judul dari khotbah saya ini adalah Adakah namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan? Yuk kita baca ya, Lukas 10 ayat 17. Saya akan bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di daftar surga. Saudara, ini jawabannya, saudara. Sukacita yang bagaimana? Kalau nama kita terdaftar di surga. Amin. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh daerah. Dan murid-muridnya itu setelah selesai, dia lapor kembali kepada Yesus. Dia benar-benar kesenangan banget, gembira banget, karena apa? Banyak orang-orang disembuhkan, yang buta melihat, lumpuh berjalan, dan mereka jadi terkenal. Terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada kita. Wah, dia senang banget toh, setan aja sampai takluk sama mereka. Tapi Tuhan apa ngomongnya? Kayak sambil geledek. Yesus bilang apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Masya Allah. Yesus bilang gitu. Ayat 19 Tuhan ngomong apa? Padahal di ayat 19 Tuhan bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking.
Jadi Tuhan yang memberikan kuasa, bukan mereka loh. Mereka tuh nggak ada apa-apanya. Tetapi karena Tuhan memberikan senjata, kuasa menutupi mereka, sehingga mereka itu dapat melakukan perkara-perkara besar. Ya, karena itu Tuhan yang tolong. Dan Tuhan bilang apa? Jangan bersukacita karena roh-roh itu takut kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, kalau Tuhan ngomong bersukacita itu namamu terdaftar di surga, ini berarti penting banget nggak? Nah, masalahnya nama saudara tercantum nggak di surga? Apa cuma tercantum di Pak RT RW? Ini loh, poinnya di sini nih. Kalau nama kita tidak tercantum di surga, oh bisa-bisa tercantumnya di neraka loh. Ngeri nggak? Bahkan kadang kita wah udah senam-senam nih melayani nih. Kayaknya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Bisa nggak sih nama kita tahu-tahu dihapus sama Tuhan? Bisa. Kita buka ayatnya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapamu dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Nah ini saudara, kalau di ayat 5 dikatakan aku tidak akan menghapus namanya, karena orang itu baik. Ya, orang yang baik, yang Tuhan berkenan kepada Tuhan diberikan jubah putih. Dan orang ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, sehingga apa? Namamu tidak akan dihapus. Kalau ada namanya dihapus, berarti ada yang, kalau namanya dia ini tidak dihapus, berarti ada juga yang dihapus. Benar nggak? Nah yang bagaimana ini? Kenapa nama kita bisa dihapus? Makanya Tuhan sudah bilang tadi di ayat sebelumnya, ingatlah engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang. Jadi intinya saudara, meskipun kita sudah melayani Tuhan, sudah rasanya suka nolongin orang, hidup berbuat baik, kasih makan orang, kasih pengemis, apa. Tetapi kalau hidup kita tidak dijaga, kita masih melakukan dosa, nama kita itu bisa langsung dihapus. Dan kitab kehidupan Tuhan ini update-nya cepet banget. Kalau ada orang yang baik ini, yang layak, pantas, kudus,
langsung cantum Alim muncul, ya nggak? Tapi langsung ini Ci Alim loh, kok Ci Alim kok ngerokok ya? Oh langsung dihapus tuh sama Tuhan, ya begitu update-nya. Saudara, saya pernah ya, waktu beberapa tahun yang lalu saya berjalan ke Jepang dan saya nginep di rumah kakak saya. Esok harinya tuh saya mau pulang ke Jakarta. Terus saya harus beli tiket bis dari tempat kakak saya itu ke Narita Airport, itu naik bis. Nah, belinya tiket itu di 7-Eleven. Kemudian saya diantarin kakak saya naik sepeda. Ya, mungkin rumahnya sekitar, mungkin kira-kira kayak rumahnya Desi di Poris menuju Indomaret. Dekat ya. Saya dianterin, karena saya dianterin kakak saya tuh nggak bawa apa-apa, cuman bawa uang tok til. Jadi nggak bawa kertas, alamat rumah, nomor telepon, enggak. Karena apa, saya bersama kakak saya kan. Nah, jadi setelah kakak saya ngajarin ini loh, pakai mesin ini, kayak mesin ATM gitu ya, ketik-ketik terus keluar struknya apa namanya, tiketnya bis, udah. Nah, karena saya besoknya mau pulang, saya bilang kakak saya, aku mau beli cemilan dulu. Gitu. Nah, waktu saya beli cemilan, kakak saya bilang, ya udah tak tinggal, kamu pulang mau dewi, ya. Oke. Karena saya pikir saya tuh 2 tahun sebelumnya nganterin mami saya berobat di sebelahnya 7-Eleven itu. Di sebelah itu ada dokter Shinsei gitu loh. Nah, tiap pagi seminggu tuh, selama seminggu saya tuh dorongin mami saya ke situ, jalan kaki. Jadi saya tidak khawatir untuk pulang sendiri, ya. Nah, saudara, ternyata saudara, saya nyasar dari jam 4 sore sampai jam 6 sore nggak bisa pulang. Itu sampai gelap loh, dari terang benderang sampai gelap. Sampai saya tuh bingung, tadi di situ ada enci-enci sama anaknya sama temannya gelar tikar. Oke, aku ulang ya. Naik sepeda pelan-pelan. Kok nggak ketemu ya rumahnya? Saya balik lagi ke 7-Eleven. Ulang lagi. Gini tadi bener nggak sini? Loh, kok nggak ketemu ya? Saudara tahu nggak? Rumah di Jepang itu modelnya kayak apa? Sama semua, kayak rumahnya Doraemon Nobita itu loh. Nah, persis kayak rumahnya Nobita. Jadi sana sini itu bentuknya sama semua, warnanya sama semua. Jadi saya bingung, kok iya tadi kok belok sini, kok nggak ketemu belok sini. Akhirnya saudara, saya sudah mau nangis. Gimana ini caranya ini? Nggak bisa pulang, besok harus pulang ke Jakarta. Nggak punya nomor teleponnya kakak saya. Alamat rumah pun saya nggak bawa. Mau gimana ini? Lalu saya mikir, oh oke, kalau gitu saya telepon ke Jakarta aja. Saya mau minta suami saya bukain buku telepon. Tak suruh liatin bukunya, nomor teleponnya kakak saya nomor berapa. Saya langsung beli kartu telepon. Saya beli kartu telepon, pas saya mau beli, nggak bisa internasional itu teleponnya. Waduh, saya sudah rugi beli kartu telepon nggak bisa dipakai. Akhirnya saya mikir gimana ya ini caranya ya. Lalu ada tante-tante jualan buah di situ. Saya bilang, "Sumimasen, boleh saya pinjam teleponnya? Saya mau telepon suami saya di Indonesia. Boleh nggak kira-kira saudara?" Nggak boleh lah. Jauh, internasional kan? Nggak mungkin. Terus kenapa kamu pulang kemana? Aku nyasar gitu. Terus rumahnya di mana? Nggak tahu. Oh, oke, sini ikut aku. Lalu saya diajak sama tante-tante itu ke kantor polisi, saudara. Untung saya bisa ngomong bahasa Jepang. Sumimasen. Ya, saya masuk lah gitu. Arigatou konnichiwa, ya benar. Saya langsung duduk, terus dia tanya rumahnya di mana, alamatnya.
nggak tahu. Nomor teleponnya nggak tahu. Saya nggak punya apa-apa. Oke, namanya siapa? Kata dia gitu. Nama ipar saya Caleb Supratman. Oke, ya. Lalu dia membuka buku kitab, gedenya segini saudara, tebelnya segini. Di mejanya dia itu ada buku kayak gitu 3. Terus dia mulai buka. Saya mikir, aduh mana ada sih nama kakakku di situ? Kakakku tuh baru pindah ke situ. Kira-kira 2 atau 3 tahun, masa sih sudah ada di buku kayak gitu? Kalau di komputer mungkin ada loh, benar nggak? Bisa masukin cepet. Tapi ini kan buku cetakan. Aduh, mana ada sih? Saya ada. Dia mulai buka-buka. Sudah tahu kalau nama orang Jepang itu cuma 2 huruf ya. Yamada, gambarnya cuma kanjinya Yama, gunung, da, sawah. Yamada. Tanaka, cuma 2 huruf. Itu bukunya itu berbentuknya seperti kalau saudara beli rumah kan dikasih denah kan, saudara mau milih yang mana nih bloknya ya. Nah seperti itu, bukunya itu berbentuk tulisan kotak-kotak itu loh. Misalnya blok A nomor 1, oh ini punyanya Yamada. Blok nomor 2 ini punyanya Tanaka. Jadi cuma kotak-kotak gitu. Buku pertama dibuka nggak ada nama kakak saya, saudara. Saya udah mau nangis kan. Terus dia ngambil buku yang kedua. Saudaraku, ketemu. Namanya terpanjang. Karepusukura-toman. Tulisannya pakai katakana. Ini ya. Oh iya betul. Nah itu, ini dari sini belok situ. Nggak tahu aku. Aku mau kasih tahu tetap nggak tahu. Sudah nyasar 2 jam saya. Oke, kalau gitu saya anterin. Jadi saya dianterin Pak Polisi naik sepeda. Bukan boncengan loh saudara. Sendiri. Saya naik sepeda sendiri, Pak Polisi naik sepeda sendiri. Jadi saya dianterin dia sampai ke rumah kakak saya. Sampai mempertemukan saya dengan kakak saya diomelin, kamu jangan kayak gitu sama adikmu, jangan ditinggal. Ya. Saudara, itu Jepang punya buku kitab update. Di Indonesia aja nggak ada tuh. Nggak ada kan? Coba di Polres ada nggak? RT-nya punya buku kayak gitu? Nggak ada. Tapi di Jepang update sekali tuh buku. Kakak saya baru berapa tahun sudah ada namanya di situ. Apalagi kitab kehidupan yang di surga, sangat update sekali saudara. Benar? Oleh karena itu saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Kalau saudara merasa namamu sudah tercantum, berjaga-jagalah. Jangan sampai nama kita dihapus. Nah, tapi gimana caranya supaya nama kita tercantum, terdaftar? Ngerti nggak? Gimana ini supaya terdaftar? Cuma ngomong ya. Kamu ngerti nggak caranya supaya terdaftar gimana? Yuk kita buka di dalam Kisah 16 ayat 30 sampai dengan yang ke 31. Oke. Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31 ya. Betul nggak itu? Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin saudara. Jadi kuncinya adalah percaya.
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya nama kita tercatat, supaya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Tapi apa cuma itu doang? Masih ada lagi. Bukan cuma gitu toh. Masa cuma menerima Yesus, ya Tuhan, aku udah terima Engkau ya, udah kenalan, ya, udah selesai. Bukan. Ada yang kedua. Yang kedua adalah hidup bersama Yesus. Setelah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, lalu bangun hubungan dengan Yesus. Jadi bukan cuma menerima toh, tapi ada hubungan dengan Tuhan. Contohnya begini. Saya punya teman, ya, saya punya teman Desi. Nah sering WA nanti kaosnya mau ukuran berapa? Nah, jadi sering nih, ya saya sering WA gitu, oke? Jadi nama saya ada nggak di WA-nya Desi? Ada. Nah tapi saya punya teman Sari ini sudah hilang dari teman. Dulu kenal saya, tapi sudah jarang komunikasi. Namanya sudah lost contact, sudah hilang. Belum tentu namaku di tempat dia, nama dia di tempat HP saya loh. Ya. Demikian juga kita sering seperti ini sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebenarnya kita nggak ada hubungan sama Tuhan. Sampai Tuhan lupa, siapa sih kamu? Kamu yang pernah ngapain ya? Pernah apa ya? Nggak ngerti Tuhan itu. Jadi belum tentu nama kita itu tercantum di situ. Sudah dihapus, kehapus, ya sudah nggak ada, Tuhan sudah nggak kenal. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan selalu dijalin melalui doa-doa kita. Bukan hanya sekedar menerima Tuhan, tetapi menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga nama kita selalu ada di dalam kitab kehidupan itu. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa namamu sudah ada di surga? Amin. Tetap terus jaga hati. Saudara, ini sampai jam berapa ya Pak? Sampai jam 5? Sudah. Berapa? Oh, 6 menit lagi. 6 menit lagi, saudaraku. Jadi saya percaya namamu itu akan tercantum di dalam kitab kehidupan, bukan cuma di RT RW, ya, tetapi tercantum di sini. Saya minta saudara bagi berdiri, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh mengerti sukacita yang sesungguhnya itu, Bapak. Jika nama kami terdaftar di dalam kitab kehidupan, Bapak. Bapak, saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, Bapak. Saudara yang saat ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa, Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Aku mau menjalin hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan setiap hari ya Bapa, sehingga Engkau mengenal aku Tuhan, dan namaku tidak dihapus di dalam kitab. Bapa, sertai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk selalu menjaga hati, untuk selalu tetap bersekutu dengan Engkau Yesus, dan berjaga-jaga menjauhkan diri dari segala dosa ya Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan.